Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, baik di Indonesia, negara yang tercinta, ataupun di negara lain, di mana pemberitaan firman Tuhan dapat saudara tangkap. Puji Tuhan, ada beberapa teman saya di Los Angeles, kemudian juga di Boston, Malaysia, dan beberapa tempat. Firman Tuhan terbuka untuk semua. Kita bersyukur Tuhan beri kehidupan, waktu, kekuatan, sukacita untuk saya mampu kembali menyampaikan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, beritakanlah firman Tuhan itu baik atau tidak baik waktunya. Artinya firman Tuhan harus selalu sampai kepada setiap orang. Sebab Tuhan Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema pembahasan firman Tuhan saat ini adalah kuasa ucapan syukur. The power of thanksgiving. Kuasa ucapan syukur. Di dalam ucapan syukur ada kekuatan yang luar biasa, yang bisa membangkitkan iman, mendatangkan sukacita, membuat kita lebih berharap kepada Tuhan, lebih percayakan kuasa Tuhan,
lebih berharap kepada firman Tuhan di dalam ucapan syukur. Nah, itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak saudara semua, mari kita tundukkan kepala kita berdoa, minta pimpinan Tuhan dalam pembahasan ini, agar pembahasan firman ini mendatangkan berkat, kekuatan, sukacita, dan breakthrough, terobosan yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Kita akan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hamba bersyukur kepada Tuhan pada saat ini, karena Tuhan masih berikan waktu, kesempatan, di mana hamba dapat kembali menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi pembahasan firman ini menjadi berkat, sebab Tuhan katakan bahwa firman itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi, sehingga setiap telinga dapat mendengar berita daripada perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan urapi dari awal sampai akhir. Kami percaya Roh Kudus menyertai pembahasan firman kali ini. Kami diberkati, dipulihkan. Kami mengalami sesuatu yang berbeda pada saat kami membuka hati untuk firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kuasa ucapan syukur. Saudaraku, akhir-akhir ini di tengah banyak kesukaran, kesulitan, beban yang dialami oleh banyak orang, termasuk di dalamnya orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidak sedikit saudaraku daripada mereka menyampaikan ucapan syukur, mengucapkan ucapan syukur, tidak sedikit yang keluar adalah bersungut-sungut, komplain kepada Tuhan. Tentu ini bukan hal yang menguntungkan, tapi merugikan. Oleh karena itu, tema saat ini adalah kuasa ucapan syukur. Kita akan membaca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mari kita menyimak firman ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Puji nama Tuhan, bukan dalam satu hal. Bukan pada waktu kita senang saja, waktu happy diberkati saja, tetapi ayat ini mengajar dalam segala hal. In any situation, dalam segala situasi, good or bad, baik atau buruk. Tentu ini tidak mudah. Oleh karena itu mari kita akan menyimak pembahasan firman ini lebih jauh lagi, agar kita mampu menjadi orang-orang yang percaya, yang dapat mengucap syukur. Learning by doing. Ya, belajar sambil melakukan. Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, perkataan ucapan syukur adalah sebuah noun atau kata benda abstrak. Ya. Bisa diucapkan, tapi wujudnya kita tidak bisa bayangkan, tidak bisa kita lihat. Seperti kursi, meja, mobil, ya noun kata benda yang bisa terlihat. Tetapi ucapan syukur adalah kata benda noun yang abstrak. Dalam bahasa Greek Yunaninya Eucharistos. Saudaraku, ucapan syukur. Di dalam perkataan ucapan syukur ini terkandung beberapa pengertian, saudara-saudara. Yang pertama, ucapan syukur itu dalam bahasa Inggrisnya grateful, artinya berterima kasih. Grateful, berterima kasih. Tentu kepada siapa? Kepada Tuhan yang sudah mengaruniakan kehidupan, kesehatan, kita masih ada, masih bisa bergerak, bernafas, melihat, dan lain sebagainya. Grateful, berterima kasih kepada Dia, kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan ini. Lalu di dalam perkataan ucapan syukur juga terkandung pengertian yang lain, itu pleasing. Kalau kita mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan bukan tanpa makna, tapi di situ ada pleasing, artinya menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, thank you Lord. Pleasing God, menyenangkan Tuhan atau memuaskan Tuhan. Tentu kita ingin menyenangkan Tuhan oleh karena kita mengerti hal-hal yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa yang kita telah terima dari Tuhan.
Yang pertama grateful, yang kedua pleasing. Lalu saya mencatat yang ketiga adalah mindful of benefit. Itulah yang terkandung dari perkataan thanksgiving, ucapan syukur. Artinya mindful of benefit adalah sadar akan kebaikan, pemberian dan pertolongan Tuhan. Orang kalau menyadari kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, saudara-saudara, maka secara otomatis kita yang menyadari kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan, kita akan memberikan ucapan syukur. Grateful, pleasing, mindful of benefit. Puji nama Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya. Lifestyle kehidupan mengucap syukur itu harus, saudaraku, muncul dalam kehidupan kita. Harus setiap saat berjalan bersama-sama dengan gerak langkah kehidupan kita setiap hari. Seperti tadi kita baca, mengucap syukurlah dalam segala hal. Luar biasa. Banyak contoh dalam Alkitab, saudara-saudara. Tidak heran kalau orang mengalami miracles, mujizat, ya, wonders, tanda-tanda mujizat, tanda ajaib. Lalu mereka berkata, how great thou art. Besar Tuhan, ajaib Tuhan. Itu pasti. Tetapi ada juga contoh dalam Alkitab, dalam masa-masa yang kritis, masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa yang saudara-saudaraku nampaknya hopeless, tidak berharapan. Di sana Alkitab juga mengajar, saudaraku, bagaimana kita harus grateful, mengucapkan terima kasih. Nanti kita akan lihat beberapa contoh dari pembacaan berikut. Jadi dalam hidup setiap orang yang percaya, kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Itu pas bentuk yang lalu. Apa yang dia sedang lakukan, bentuk yang sedang continuous present. Sekarang dia sedang mengerjakan juga dalam hidup saudara dan hidup saya. Dalam Roma 8:8 Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita harus percaya sebagai orang yang beriman, saudara, kita tidak sendirian. Kita tidak berjalan seorang diri. Tuhan Sang Immanuel bersama dengan kita. Jadi mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah perbuat, yang Tuhan sedang perbuat, dan future apa yang Dia akan perbuat. Puji nama Tuhan. Ternyata di balik thanksgiving, ucapan syukur ini, saudaraku, kalau kita renungkan, kita hayati, kita taruh dalam hidup kita, dalam hati kita, ternyata dalam ucapan syukur ini mendatangkan berkat yang luar biasa. Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, tentu orang percaya mengucap syukur bukan tanpa reason, bukan tanpa alasan. Alkitab begitu jelas mengajar kepada kita harus belajar mengucap syukur. Tentu ini juga harus mulai dari saya sebagai speaker, pembicara, untuk juga belajar mengucap syukur. Sebab kadang-kadang saudaraku, mengucapkannya itu begitu mudah, tapi melakukannya kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Dan mari kita belajar apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mengapa orang percaya harus selalu belajar untuk mengucap syukur? Satu ayat yang terkenal, saudaraku, saudara bisa baca di rumah. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Yohanes 14 ayat 27. Nanti Anda baca di rumah sebagai PR, ya, untuk memperkaya kehidupan rohani Anda. Baca Alkitab. Yohanes 14:27. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan damai sejahtera ku tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Dan Anda tidak akan pernah mendapatkan damai seperti yang diberikan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Juga ayat yang terkenal, banyak orang percaya sudah familiar, sudah akrab dengan ayat ini. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini dalam satu ayat, tetapi ada dua comparison, perbandingan. Hati yang gembira adalah obat. Ini berbicara tentang apa, saudara? Hati yang memiliki ucapan syukur dalam segala keadaan. Gembira bukan waktu kita happy saja, tapi kita harus belajar juga, saudaraku, untuk memanage hati
pikiran, perasaan kita di masa-masa saudaraku yang mungkin kurang menyenangkan bagi kita. Hati yang gembira adalah obat. Amsal 17:22. Tapi semangat yang patah, ini jelas tipe orang yang tidak mau belajar mengucap syukur, keringkan tulang. Jelas ya, ada ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa di dalam Tuhan, saudaraku, memang ada alasan kita mengucap syukur. Damainya, sejahtera yang Dia berikan, dan kita harus memiliki hati yang gembira karena Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjanjian lama, khususnya kalau saudara melihat dan perhatikan, bahwa ucapan syukur ini, saudara-saudaraku, dapat melawan, dapat menolak, dapat menyingkirkan roh ketakutan. Kita tidak bisa menyangkal, kita tidak bisa menutupi fakta realita betapa sering roh ketakutan, the spirit of fear ini, saudara, melanda hidup kita. Bukan, saudara? Puji nama Tuhan. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan justru merupakan, saudaraku, teaching, pengajaran, guidance, petunjuk bagi saudara, bahwa di dalam ucapan syukur yang kita lakukan dengan sungguh dengan iman dapat mengusir rasa ketakutan. Tentu contohnya kita akan baca sebentar dari kitab 2 Tawarikh 20 pasal 20 ayat 21 sampai 26. Ini pengalaman umat Tuhan waktu itu yang sedang mengalami peperangan dan mereka dilanda oleh ketakutan karena situasi yang menjepit, yang mendesak mereka. Tapi dalam critical situation, situasi yang kritis, saudara-saudara, mereka mempraktekkan ucapan syukur. Kita akan baca dalam 2 Tawarikh 20 21 sampai 26. Kita perhatikan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Dalam situasi yang kritis, masih mengingat untuk menyanyi memuji Tuhan. Biasanya secara alami, saudaraku, ya, orang yang mengalami situasi-situasi yang dalam kesesakan, yang terjepit, pada umumnya orang akan bersungut-sungut. Tapi ini luar biasa. Menyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, di depan mereka ada orang bersenjata, musuh mereka, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, bayangkan, perlu iman, perlu action, tindakan yang dilandasi oleh kepercayaan kita kepada firman Tuhan. Seperti contoh tadi, di hadapan mereka ada musuh, tapi mereka menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan. Berikut, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir. Mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Mereka melihat fakta. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat, ini sang pemimpin rohani, dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta, milik pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Dan seterusnya. Saya hanya ingin menjelaskan kepada saudara sebuah contoh.
Saudaraku, mungkin seringkali kita bertanya, apakah mungkin dalam sikon yang tidak menyenangkan kita masih bisa menaikkan ucapan syukur? Maka tadi saya bacakan sebuah contoh. Kebetulan dalam perjanjian lama. Ya, mereka dengan pimpinan seorang pemimpin rohani yang bernama Yosafat, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di tengah situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang mencekam, situasi gelap gulita, seperti orang berjalan di tengah-tengah lembah bayang maut, saudaraku, mereka dapat menyanyikan nyanyian ucapan syukur. Haleluya. Ucapan syukur dapat menghalau atau mengalahkan roh ketakutan. Pada suatu saat, kalau Anda juga dan saya mengalami situasi di mana ketakutan, kekhawatiran menghantui kita, saudara, mari kita belajar beriman. Seperti dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah kepada Allah dalam segala hal. Ini firman, saudara. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Kalau yang pertama, ucapan syukur dapat mengalahkan roh ketakutan. Tadi ayat itu sudah kita baca bersama-sama. Lalu yang kedua, ucapan syukur dapat, saudaraku, mengalahkan roh kekhawatiran. Dapat mengalahkan roh kekhawatiran. Dan sekaligus mengundang berkat Tuhan, mendatangkan berkat Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan mengajar lewat firman-Nya agar kita mengucap syukur, tentu di balik pengajaran Tuhan, saudaraku, saya sangat percaya tersedia berkat-berkat Tuhan kalau kita siap melakukan. Haleluya. Ucapan syukur dapat mengalahkan roh kekhawatiran dan sekaligus mendatangkan blessing, berkat. Haleluya. Saudaraku, Alkitab ini syarat penuh dengan contoh-contoh. Tadi dalam perjanjian lama, dengan pimpinan Yosafat, orang percaya saat itu, di tengah situasi yang mencekam, yang menakutkan, saudaraku, seolah tidak ada no way out, tidak ada solusi. Tapi mereka bersyukur, mereka masih mempunyai iman kepada Tuhan. Mengucap syukur dan berkata, bahwa kasih setianya sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Yang berikut, sekarang kita beralih ke PB Perjanjian Baru, di mana 5.000 orang lebih, saudaraku, berkumpul asik mendengarkan khotbah dari Tuhan Yesus. Dan mereka perlu makanan. Memang dalam beberapa bagian PB Perjanjian Baru ada kisah-kisah yang hampir mirip, tapi ini agak berbeda. Saya akan jelaskan berikut. Yohanes 6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Saudara, di tengah keterbatasan, begitu banyak orang, ribuan yang perlu diberi makan. Kalau tentu yang menghadapi saya dan saudara sikon seperti ini, biasanya yang ada hanyalah apa, saudara? Kekhawatiran, kepanikan, ketakutan. Saya ingat sekali pada beberapa tahun yang lalu, di sebuah perayaan Natal gereja kami, yang hadir begitu banyak, saudaraku, rupanya panitia salah perhitungan, menyediakan konsumsi kurang, saudara. Lalu panitia ini bisik kepada saya, Pak Gembala, kita kehabisan stok makanan untuk dibagikan. Kami harus menghubungi restoran yang ada, ya, tempat-tempat di mana kami bisa membeli makanan yang siap saji dan sebagainya. Dia bilang atur saja. Tapi ini zaman modern. Tapi berbeda dengan zaman dalam Yohanes 6:11 di mana tadi saya sampaikan, saudaraku, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh. Dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai
dan lebih setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia, dan seterusnya. Itu rasa kagum dari orang yang hadir saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang saya akan tekankan, yaitu mengucap syukurlah. Tuhan mengambil roti itu mengucap syukur di tengah situasi yang mencekam, situasi di mana kekhawatiran, saya percaya waktu itu saudara-saudaraku dialami oleh tim dari pelayanan Tuhan Yesus, tentu dengan murid-muridnya. Tapi contoh yang menarik dari pembahasan ini, di sana Tuhan mengucap syukur. Biasanya tadi saya katakan umumnya naluri manusia itu, saudaraku, pada waktu kita kepepet, pada waktu kita no hope, kita tidak punya pengharapan, biasanya meluncur dari bibir dan mulut kita persungutan, saudara, komplain, sebagai tanda ketidakpercayaan. Tetapi ini menunjukkan kepada kita the power of thanksgiving, kuasa mengucap syukur. Saudaraku, tentu saudara pembaca Alkitab hafal benar dengan kisah dalam Perjanjian Lama, seorang janda di Sarfat, di tengah keterbatasan persediaan makanan, tapi janda ini taat kepada Nabi Tuhan Elia, saudaraku. Dan di tengah keterbatasan itu, dia membuatkan prioritas untuk melayani sang Nabi Tuhan, dan persediaan makan itu tidak habis, saudaraku. Dan terjadi apa, saudaraku? Berkat yang berlimpah, tidak habis. Nanti saudara baca dalam Alkitab, sebagai PR saudara untuk menyelidiki lebih banyak lagi kekayaan rohani dalam firman Tuhan. Yang pertama, ucapan syukur dan mengalahkan roh ketakutan yang diketuai oleh Yosafat, dipimpin oleh Yosafat, dan mereka mengalami kemenangan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengucap syukur dalam situasi yang tidak menyenangkan, dan miracles happen, mukjizat terjadi. Ucapan syukur dapat mengalahkan roh kekhawatiran. Mari kita praktekkan di tengah sikon yang penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, lihat kiri kanan tidak memberikan harapan. Saudaraku, manusia siapa yang kita bisa andalkan dalam situasi seperti ini? Hanya Tuhan. Dia yang maha hebat, yang maha dahsyat. Yang ketiga, kalau kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan, baik dalam keadaan senang, susah, sedih, bahagia, dan sebagainya, aku terus mempraktekkan kehidupan mengucap syukur, akan membuat kita tidak lupa diri. Banyak orang percaya lupa diri, saudaraku. Mereka sudah melihat pertolongan Tuhan, melihat mukjizat Tuhan, melihat campur tangan Tuhan. Tapi saudaraku, kita harus jujur, sering mereka lupa. Ya, kita orang percaya tidak boleh lupa. Akan menjauhkan dari lupa diri jika kita selalu memperhatikan ucapan syukur dalam hidup kita. Orang yang suka melakukan kehidupan mengucap syukur, imannya akan grow, saudaraku, bertumbuh. Bukan sebaliknya. Kisah ini pernah saudara baca, dan saya yakin banyak yang hafal, bahwa Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta. Dalam Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19. 10 orang yang disembuhkan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi 1 orang yang datang kepada Tuhan, itulah orang yang tidak lupa diri. Tapi yang 9 merupakan cerminan, saudaraku, dan ini tidak boleh kita tiru. Saya akan baca untuk mempersingkat dalam Lukas 17 ayat yang ke-15, saya bacakan sampai 19. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan perhatikan, mengucap syukur kepadanya.
thanksgiving, ucapan syukur kepadanya. Orang ini adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir atau sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memulihkan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tidak pernah kehilangan berkat, bahkan berkatnya ditambah. Pergilah. Selain dia mendapat healing, imanmu mendapat saving faith, iman yang menyelamatkan. Luar biasa. Saudaraku, jadilah orang percaya yang tidak lupa akan kebaikan Tuhan, tidak lupa akan pengorbanan Tuhan, tidak lupa akan kasih Tuhan, tidak lupa akan, saudara-saudaraku, karya-karya Tuhan yang besar yang sudah diberikan kepada orang yang berdosa. Jangan menjadi orang yang lupa diri. Kiranya firman ini sekaligus, saudaraku, berbicara kepada setiap kita. Ayo, jangan lupa kebaikan Tuhan, jangan lupa kasih Tuhan. Dia saat ini masih dengan kedua tangannya terbuka kepada saya, kepada saudara. Ada pujian berkata, it is no secret, tidak tersembunyi. His hands wide open, tangannya terbuka lebar, waiting for you, menunggu saudara itu kembali. Tentu mereka yang sudah jauh dari Tuhan, yang tanda kutip sudah lupa diri, awas jangan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita pun jangan melupakan Tuhan. Yang ketiga, ucapan syukur membuat kita tidak lupa diri. Oh, haleluya. Itu sebabnya firman harus selalu disampaikan. Saudara, sebab firman ini adalah juga merupakan satu sarana alat untuk selalu remind, mengingatkan setiap kita untuk tidak lupa diri, untuk selalu ingat akan kasih dan kemurahan Tuhan. Luar biasa. Tadi saya ucapkan, saudaraku, lawan kata dan ucapan syukur adalah bersungut-sungut. Komplain, tidak bersyukur. Dalam 1 Korintus 10:10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini berbicara tentang perjalanan umat Tuhan perjanjian lama di padang gurun. Tapi di tengah jalan mereka tidak belajar mengucap syukur, tapi sebaliknya mereka bersungut-sungut. Di balik persungutan tidak pernah ada berkat. Hati menjadi gundah gulana. Hati akan selalu kecewa, tidak pernah satisfied, tidak pernah puas. Saudaraku, hati tidak akan pernah merasa peaceful, damai sejahtera. Di tengah-tengah persungutan, gak pernah ada orang yang bersungut lalu hidupnya happy. No, saudaraku. Endingnya, saudaraku, tentu tragis. Tetapi pada saat ini, mari lakukan ucapan syukur. Di dalam ucapan syukur ada kuasa. Apapun yang Anda hadapi, saudara, dimanapun, sebagai orang yang percaya, kita bersyukur. Dia Tuhan yang penuh kasih. Kita bersyukur Dia Tuhan atau Bapa yang care, yang peduli. Haleluya. Pada saat ini saya sebagai hamba Tuhan, saya mendorong saudara, memberikan encouragement kepada saudara untuk selalu belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Hidup ini tidak selalu mudah, saudara. Ya, hidup ini tidak selalu senang. Dalam Yohanes 16:33 Tuhan berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi di dalam aku kamu mendapat damai sejahtera. Yohanes 16:33. Kesempatan ini saya mengajak setiap kita pendengar yang saat ini sedang menyimak pembahasan firman Tuhan ini, mari belajar mengucap syukur kepada Tuhan. God is good all the time. Dia baik setiap saat. Dia tidak pernah berubah. Aku yang sering berubah, Dia tidak pernah berubah. Pada kesempatan ini, biarlah setiap saudara juga menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Tentu dengan menunjukkan, sementara orang bersungut-sungut, orang komplain, saudara sebagai orang yang percaya, tunjukkan orang yang suka mengucap syukur kebaikan Tuhan. Haleluya. Coba praktekkan, saudaraku.
praktekkan mengucap syukur. Tadi beberapa contoh sudah saya jelaskan kepada saudara. Ya, dalam sikon yang mustahil dan impossible, situasi yang kritis, Tuhan mengajar mengucap syukur. Di balik ucapan syukur, menjauhkan diri kita lupa diri akan kebaikan Tuhan. Ingat, kalau hari ini saudara bisa mendengar firman dan saya bisa melayani Tuhan, saudara, itu semata-mata, saudaraku, kemurahan anugerah Tuhan. The grace of God, amazing grace of God, anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari keluarkan ucapan syukur dalam hidup saudara. Di balik ucapan syukur ada berkat Tuhan. Kiranya pembahasan ini memberkati saudara. Jauhkan persungutan, tambahkan ucapan syukur, dan rasakan apa yang terjadi. Sesuatu yang besar akan terjadi dalam pribadi saudara, keluarga saudara, pelayanan saudara. Puji Tuhan. Baik, kiranya firman ini memberkati setiap kita. Kita akan berdoa. Mari semua kita dimanapun Anda berada, dengan iman kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, oleh anugerah kemurahan Tuhan dalam waktu yang ada, kami dapat menyampaikan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, sampaikanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Sebab begitu banyak orang membutuhkan firman Tuhan. Dan manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami percaya firman yang disampaikan tidak pernah terbuang dengan sia-sia. Dan Roh Kudus akan menghidupkan, Roh Kudus akan menumbuhkan. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua pendengar yang bergabung dalam acara ini, mereka mendengarkan firman-Mu. Tuhan menjamah mereka dengan kuasa Roh Kudus, kuasa firman Tuhan. Dan bila kuasa ucapan syukur menjadi lifestyle gaya hidup dalam hidup kami, orang yang percaya kepada-Mu dalam segala situasi Tuhan. Kami memiliki Tuhan pengharapan, firman Tuhan dalam hidup kami, Roh Kudus dalam hidup kami, yang memampukan kami kuat. Di mana aku lemah, di situ aku kuat. Haleluya. Berkati semua anak Tuhan, hamba Tuhan, dimanapun berada. Kami percaya, kami tidak sendiri. Tuhan yang setia menyertai kami. Terima kasih. Kami juga mendoakan dengan penuh kasih negara kami, yang mungkin saat ini Tuhan sedang menanggulangi virus COVID. Tuhan menolong pemerintah kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, sampai semua pejabat yang terendah di daerah. Memberkati pemerintah kami, melindungi pemerintah kami, berikan hikmat untuk menanggulangi situasi yang ada. Kami percaya Tuhanlah sumber berkat, Tuhan sumber pertolongan, menolong pemerintah kami, NKRI dalam perlindungan Tuhan, NKRI dalam penyertaan Tuhan, NKRI Tuhan menjaga, menyertai senantiasa. Rakyat Indonesia di Sabang sampai Merauke, berikan damai sejahtera, perlindungan dari Tuhan. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, penuh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam ucapan syukur ada berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan kami percaya berkat Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you all. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.